Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang kami muliakan pengasuh pondok pesantren Al-Maliki 2 Al-Mukarram Kiai Haji Habibullah Malik beserta Ibu Nyai Hajjah Istiqomah yang saya hormati, Ustadz dan Ustadzah, para dewan guru di lembaga SMK Al-Maliki Sukodono Lumajang, dan tak lupa juga kepada segenap seluruh santriwan dan santriwati, siswa-siswi Al-Maliki Sukodono Lumajang, kesemuanya hafidhakumullah jami'an. Mudah-mudahan kesemuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali edisi di bulan suci Ramadan pada kali ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena di bulan yang suci ini kita masih diberi anugerah untuk bisa menghirup udara segar, sehingga kita bisa melaksanakan ritual-ritual ibadah yang istijabah. Kalau di luar bulan suci Ramadan itu ada sepertiga malam, akan tetapi di bulan suci Ramadan ini 24 jam semua waktunya istijabah. Oleh karenanya mari kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku, santri dan santriwan dan santriwati serta siswa-siswi SMK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa, berbicara tentang puasa, di sana akan menumbuhkan kesadaran beribadah. Puasa juga akan mencairkan atau mengucurkan sifat kejujuran. Ya, karena sesuai ayat yang saya lantunkan tadi, la'allakum tattaqun. Tujuan dari pada puasa itu sendiri adalah membentuk takwa kepada diri kita, menimbulkan kesadaran, ya, sadar bahwa ini adalah perintah Allah. Yang kedua, puasa juga menumbuhkan kesadaran beribadah, sebagaimana yang disampaikan di hadis qudsi yang diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari dan Muslim. Qala Allah Ta'ala, kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, katanya Allah. Puasa itu untukku, maka aku juga yang akan membalasnya. Itu dakwahnya Gusti Allah. Yang ketiga, terkait dengan puasa ini, Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengkelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu puasanya orang awam, shaumul umum, ya, puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam itu? Orang awam itu adalah menahan diri dari
hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari makan, minum, merokok, sampai terbenamnya matahari. Dan juga kalau yang sudah berkeluarga, menahan dari hubungan suami istri. Ini puasanya orang awam. Itu kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua, yaitu puasanya orang khusus, saumul khusus. Ya. Puasanya orang khusus ini kalau bahasanya anak sekarang adalah puasanya orang VIP. Ya. VIP. Ada VIP, ada VVIP. Ya. Bagaimana perlakuan orang VIP itu, ya, puasanya orang khusus itu, dia menahan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari pandangan yang diharamkan. Nah, ini kalau kita mengkaji lebih mendalam apa yang disampaikan di kitab Sulamut Ta'lim, itu maksiatnya mata, ya. Pandangan dari yang haram, menahan diri dari pandangan yang haram. Itu yang pertama. Banyak, ya, kalau kita melihat medsos, apa saja yang bisa dilihat itu juga banyak maksiat-maksiat yang tidak bisa kita hindari dengan perkembangan media sosial yang ada pada saat ini. Yang kedua, apa yang ditahan oleh, menahan dari apa puasanya orang khusus tadi, adalah lisan dari dusta atau ghibah. Ini yang rentan sekali. Setiap orang pasti melakukan dusta dan ghibah. Akan tetapi kalau ini bisa kita tahan, maka kita masuk pada kelompok yang kedua, adalah puasanya orang khusus. Ya. Ini termasuk juga maksiatul lisan, ya, di bulan puasa, ya. Kemudian yang ketiga adalah menahan dari telinga dari mendengarkan yang maksiat, tidak mendengarkan yang hal-hal yang berbau maksiat. Jadi ini masuk dalam maksiatnya kuping, ya. Nguping, ya, istilahnya maksiatnya nguping. Ini puasanya orang khos, ya. Kemudian yang keempat, menahan dari tangan dan kakinya juga berpuasa, menghindari dari perbuatan dosa, melangkahkan tangan dan kakinya pada hal-hal yang baik. Ini kelompok yang kedua, ini adalah seluruh anggota badannya juga berpuasa, mulai dari rambut sampai kaki, semuanya berpuasa. Ini kelompok yang kedua. Maka mari kita introspeksi diri, kita masuk di kelompok yang mana? Apakah kita masuk di kelompok yang umum atau yang khusus, ya? Bisa kita muhasabah, bisa kita introspeksi diri, apakah kita masuk yang kedua atau yang pertama. Kemudian kelompok yang ketiga, puasanya khusus, katanya Imam Ghazali. Bagaimana puasanya orang yang VVIP itu tadi? Jadi dia menahan dari berpikir yang duniawi, sifatnya duniawi yang berlebihan. Jadi menahan dari pikiran-pikiran dunia, semuanya akhirat saja yang dipikirkan. Pikirannya adalah akhirat. Semua yang ada dunia ini adalah semuanya akhirat. Ya. Itu bagi orang yang khusus, ya, VVIP tadi. Kemudian menahan dari niat selain Allah. Segala gerak-geriknya semuanya lillah. Sholat, sedekah, ya, kemudian zakat, itu pun
lillah, tidak karena ingin dipuji, tidak karena riya, tidak karena sombong. Kemudian yang ketiga yaitu penyakitnya hati, menahan dari penyakit hati. Ini tingkat tinggi ya. Riya, sombong, iri, dengki, hasud. Semuanya hal-hal yang berbau penyakit hati, semuanya dibuang oleh kelompok yang ketiga tadi ya. Maka kita kesimpulannya dari ketiga kelompok yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kita masuk di mana? Apa kita masuk yang kelompok yang pertama atau yang kedua? Tetapi paling tidak dari penjelasan ini bisa kita belajar, bisa kita fastabiqul khairat, bagaimana kita masuk pada kelompok yang kedua, yaitu puasanya orang khos ya. Puasanya orang khos itu menahan dari hal-hal, seluruh anggota badan kita ini semuanya berpuasa ya. Kemudian Imam Ghazali juga mengatakan kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa itu hanya berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa, tidak mendapatkan fadilahnya puasa, hanya yang didapatkan adalah lapar dan dahaga. Kenapa bisa begitu? Ya karena itu tadi, dia tidak bisa menjaga lisannya, dia tidak bisa menjaga tangannya, dia tidak bisa menjaga matanya, dia tidak bisa menjaga kupingnya dari hal-hal yang maksiat. Maka mari saya mengajak kepada diri saya sendiri, utamanya kepada adik-adik semuanya, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Kalau guru saya mengatakan bahwa Ramadan adalah madrasah untuk merubah karakter kita yang asalnya bolos, kita sekolah misalkan, mari kita berubah untuk menuju yang lebih baik. Sekira begitu yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.